萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari giok dewa kuno Tu Shi memang terlalu hebat. Doudi, ini adalah bentuk untuk mengatasi penguasa dunia ini. Nilai apapun yang paling sedikit terkait dengan nama ini akan melonjak. Titik ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi dari hanya menonton klan Gu. Darah Doudi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Ini telah menghasilkan posisi saat ini dari klan Gu di benua Douqi. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Oleh karena itu, sebelum Xiao Yan Gege memiliki kekuatan absolut, kamu tidak boleh mengekspos giok dewa kuno Tu Shi di tanganmu. Ekspresi Sun Er sangat tidak biasa ketika dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun leluhur klan Gu dan klan Xiao memiliki perjanjian, saat ini ada perbedaan pendapat yang sangat besar dalam klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli dalam klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Pada saat itu, Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia mempelajari ekspresi Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Hall of Souls menangkap ayah saya juga karena ini? Sun Er mengangguk lembut dan menjawab, klan Xiao bisa dianggap sebagai fraksi tingkat atas di benua Douqi. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es mengalami kesulitan dibandingkan dengan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengarnya. Dia tidak pernah berharap klan Xiao pernah menjadi brilian. Sayangnya, mengikuti alur waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Sun Er dengan lembut menjelaskan, mengikuti penurunan atas generasi ini, selain beberapa anggota dari klan Xiao, semua orang, termasuk generasi muda, tidak menyadari. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu, kemungkinan bahwa leluhur klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatannya luar biasa. Hehehe, leluhur klan Xiao itu memang benar-benar orang yang brilian. Dalam beberapa ratus tahun, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiao Yan lebih banyak. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Meskipun Xiao Yan sudah siap, dia masih tidak bisa menahan perasaan tertegun ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua luas ini yang bisa membandingkan dengannya. Prestasi ini memang mengejutkan. Tidak disangka bahwa leluhur ini memiliki pencapaian seperti itu. Xiao Yan merasa seolah-olah darahnya mendidih dengan hanya membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan klan Gu sangat kagumi. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat bagus pada waktu itu. Perjanjian aliansi ini juga terbentuk saat itu. Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi? Leluhur klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia hampir mati, dia memarahi klan Gu untuk merawat klan Xiao dan mempertahankan garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, dengan aliran waktu dan hilangnya Xiao klan dari dataran tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan efeknya. Sun Er menatap Xiao Yan dan berkata, salah satu alasan saya pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah menginginkan saya untuk memiliki masa kecil yang tenang.
Yang lain adalah bahwa beberapa orang di klan menginginkan saya untuk mengambil Xiao Shi, dewa bangsa kuno Xiao Shi. Xiao Yan menyeringai. Senyumnya sedikit licik dan senang. Hehehe, bagaimanapun, mereka tidak berharap untuk tidak hanya gagal mendapatkan giok dewa kuno Tushi. Mereka tidak tahu mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiao Yan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Warna yang indah dan malu langsung terbang ke wajahnya. Itu benar, apa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi Sun Er yang indah dan malu telah menggerakkan api yang jahat dalam perut bagian bawah Xiao Yan. Dia membuka mulutnya sedikit saat dia buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakut-nakuti wanita kecil ini, yang tampak dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi mengungkapkan rasa malu yang indah di depannya. Tangan Sun Er membelah sehelai rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Mengapa? Apakah Anda berencana melihat leluhur ini sebagai idola? Dia adalah leluhur saya. Saya keturunannya. Bagaimana kelihatannya jika saya bahkan tidak tahu namanya? Xiao Yan memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut, leluhur klan Xiao itu bernama Xiao Xuan. Xiao Xuan? Xiao Yan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa. Dia memang layak menjadi leluhur klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke Xiao Yan. Cara mempesona membuatnya menatapnya tanpa mengalihkan matanya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya semakin besar. Kening dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alam yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan berada di alam Gu. Namun, kuburan kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka yang berasal dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu dapat dengan paksa memasukinya, mereka tidak berani secara acak menerobos masuk, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa masuk ke makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er berjalan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia melihat Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya. Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan hanya Anda, anggota klan Xiao, dapat memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menuju ke alam Gu, Anda mungkin bisa pergi dan melihat-lihat. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, saya secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan mendapatkan keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam. Sepertinya tetua Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-kata Anda. Sun Er tertawa pelan. Segera, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan berkata, itu benar, yang terbaik adalah Anda tidak menyebarkan berita bahwa Anda adalah keturunan Xiao Xuan. Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua untuk jangka waktu itu juga menyinggung beberapa fraksi kuat. Beberapa dari fraksi tersebut masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawa masalah bagi Anda. Apakah fraksi ini sekuat lembah sungai es? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Fraksi di wilayah dataran tengah tidak dapat diringkas dengan fase 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah dataran tengah tidak terbandingkan luasnya. Ada cukup banyak fraksi yang tersembunyi. Sebagai contoh, klan Gu saya tidak termasuk di antara mereka. Tetapi apakah ada orang yang memiliki pengetahuan yang berani mengatakan bahwa klan Gu tidak bisa melakukannya? Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan,
beberapa fraksi di pusat wilayah dataran yang memiliki profil rendah mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari fraksi-fraksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa setan tua yang tidak menunjukkan diri di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan ini yang dapat Anda lihat di permukaan. Xiao Yan menggosok kepalanya, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi wilayah dataran tengah. Itu hidup sesuai dengan frase naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan gege, Sun Er tidak akan dapat bertahan lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, saya akan membawa banyak masalah ke Anda. Anda harus bergantung pada diri sendiri untuk segalanya setelah saya pergi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh sembrono. Sun Er menggosok lembut wajah Xiao Yan dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengar bahwa Sun Er hendak pergi, Xiao Yan tanpa sadar mengeratkan pegangan tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggangnya yang sempit. Matanya menatap tajam pada wajah cantik ini di depannya saat dia bertanya, "Kapan saya bisa menuju ke alam Gu untuk mencari Anda?" Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi busur manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, "Selama Anda memiliki kepercayaan diri, Anda dapat datang kapan saja Anda suka. Apapun yang terjadi, semua yang perlu diketahui Xiao Yan adalah Sun Er akan berdiri di sisi Anda." Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, "Santai. Aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan aku hadapi ketika aku menuju ke alam Gu. Saya tidak akan nekat karena saya ingin mereka tahu bahwa penglihatan Anda adalah yang terbaik." Karena leluhur klan Xiao saat itu bisa mendapatkan seluruh klan Gu untuk menghormati dia sedemikian rupa, Xiao Yan percaya bahwa dia cepat atau lambat akan dapat mencapai level itu. Pada saat itu, sepertinya tidak ada seorang pun di dalam klan Gu akan mampu menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagunya yang putih salju. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Xiao Yan, tapi dia takut bahwa Xiao Yan akan didiskriminasi dan menerima mata angkuh anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiao Yan menundukkan kepalanya. Dia melihat senyum mempesona di dekat. Senyum menyihir ini hanya akan mekar dengan daya pikat seperti itu di depannya. Xiao Yan menatap tajam pada Sun Er. Suatu panas yang berapi-api tak sengaja muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun Er tanpa sadar bergerak. Setelah itu menembus pakaiannya dan menyentuh seperti giok, hangat dan halus. Wajah Sun Er segera berubah panas berapi-api saat dia merasakan tangan Xiao Yan menciptakan kenakalan. Namun, kabut sepertinya menerobos mata air musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiao Yan saat tenggorokannya berguling sedikit. Api jahat di perut bagian bawahnya, sebelumnya tiba-tiba melonjak, menyebabkan api penuh nafsu terwujud di matanya. Wajah Sun Er menjadi semakin merah karena malu saat dia merasakan perubahan pada Xiao Yan. Karena perlahan-lahan bergerak tangan Xiao Yan di pinggangnya, dia mengerang sedikit. Erangan sedikit ini seperti suara iblis yang menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia memeluk sosok yang indah ini. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir melakukan kontak. Perasaan yang lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh menjadi sangat panas saat ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.